Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Oke teman-teman, kita ke itu namanya apa? Batu spin. Seperti apa bentuknya? Ini kita bersama-sama dengan para master ya. Dan di sini masih tetap teman kita Mojopahit Study Club ya. Dan di situ ada Cakra, ada Petung Sewu, ada Bongkotan Bring, dan ada cakar apa? Carang Bring teman-teman ya. Teman-teman ya, kita sudah sampai di puncak Bon ya. Ya, saat ini kita mencoba Kang ya, bersama Bang Yesa ini menelusuri jejak-jejak peradaban masa lalu, termasuk tinggalan-tinggalan yang sangat monumental. Di lokasi ini ketemukan ya semacam batu raksasa menyerupai spin yang ada di Mesir ya. Iya betul. Ya, di mana lokasinya? Mungkin Bang Yesa bisa menunjukkan. Ayo kita ke sana teman-teman ya semuanya. Iya. Bang Yesa, ini kok pemandangannya sangat indah ya, dimana kemudian mendung-mendung sahdu di mana. Ini lokasinya itu masyarakat mengenalnya sebagai bukit apa ini, Bang? Bukit Bonkaji. Oh, ini Bukit Bongkaji, ada pendakian Bongkaji berarti ya. Namanya Bonkaji. Ya. Mungkin Bang Yesa tahu nggak apa arti Bonkaji? Nah, itu saya nggak tahu itu. Oh iya, Artinya Bon itu biasanya berasal dari kata kebon ya. Kaji itu biasanya merujuk pada seseorang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Apakah ada hubungannya dengan seseorang yang menunaikan ibadah haji, ataukah sebelum ibadah haji menuju ke Bon Kaji dulu? Nah, kita nanti menyelidiki bersama-sama ya. Merentul ini. bau bayi. Apa kok Gayung Bau Mbak? Gayung Bau Mbak itu bahasa Indonesia apa? Oh, Gayung Bau Mbak ini. Apa Gayung Bau Mbak? Mencuci pakaian. Ya. Masa ini bisa mencuci pakaian? Bisa? Namanya apa ini? Nggak tahu aku. Oh iya, sekarang memang anak zaman now juga lupa ini namanya apa. Yang penting pokoknya betul ya. Ini saya. Nah, ini mulutnya, lehernya, atas ini kepalanya. Rahayu. Unik ya. Ini ada bagian yang jal, dan ini bagian yang pipi dan tersusun berlapis-lapis. Ini merupakan tinggalan yang sangat monumental ini Bang Yesa ya. Betul sekali. Nah iya, itu sepintas ini kayak bentukan alam, sebuah proses terjadinya tektonik dan vulkanik pada masa purba seiring dengan terbentuknya gunung welirang. Setelah zaman Jura itu yaitu zaman dinosaurus ya, yang berakhir sekitar 70 juta tahun silam. Sedangkan proses terbentuknya gunung welirang adalah pengangkatan dari dasar laut, di mana pada zaman Jura Nusantara ini masih berupa lautan. Kemudian dari dalam laut ini ada proses namanya vulkanik dan tektonik, muncul gunung-gunung api purba seperti Gunung Welirang, Lawu, Arjuna, kemudian Semeru, sampai kemudian Welis dan lain sebagainya. Ini mulai terangkat ke lautan pada masa Meosin sekitar 60 juta tahun silam. Ini terus terbentuk ya sampai kemudian berakhir pada masa Pleistosin. Dan kemudian seiring dengan perkembangan zaman, misalnya setelah zaman Meosin ya, punahnya dinosaurus zaman Jura dan munculnya mamalia besar, kemudian sekitar 1,5 juta tahun silam muncullah peradaban manusia purba Homo erectus. Jadi Homo erectus ini bukan manusia modern atau Homo sapien, ini memiliki ras sendiri yang sudah ditemukan seperti Homo wajakensis, Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Lembah Trinil. Ini merupakan jenis-jenis manusia Homo erectus, termasuk Homo mojokertensis. Nah, berarti kita itu apakah keturunan manusia purba ya? Nah, ini ternyata kemudian jenis Homo erectus ini sekitar 12.000 tahun silam ini mengalami kekurangan. Kemudian sekitar mulai tahun sekitar 3.500 sebelum Masehi muncul peradaban kita. Orang-orang Australoid ini menghuni Nusantara. Yang ciri-ciri peradabannya salah satunya adalah kapak genggam. Nah, ini kakak genggam, kapak lonjong dan lain sebagainya.
sejak kemudian 1500 sebelum Masehi, maka Melayu Polinesia mendominasi Nusantara dengan peradaban Neolitik megalitiknya, peradaban prasejarah dimulai di Nusantara. Revolusi Neolitik megalitik yaitu kemudian jejak-jejak peradaban batu besar ini. Jadi kalau teman-teman netizen itu kemudian beranggapan bahwasanya ini terbentuk secara alami pada masa purba, benar, ini adalah diduga ini terbentuk alami, tapi boleh jadi ini memang sengaja ditata. Coba inilah lapisan-lapisan ini, karena memang teknologi purba itu sulit sekali teridentifikasi saat ini, semacam sign yang hilang gitu ya, luar biasa sekali. Dan ini sangat besar sekali, benar-benar batu-batu raksasa ini menyerupai sphinx yang ada di Mesir ya, menyerupai sphinx yang ada di Mesir. Jadi luar biasa sekali. Dan ini coba lihat ini. Jadi batunya itu sangat aneh. Nah, ini ada semacam struktur batu alam yang kemungkinan ditata, entah ditata barusan atau ditata pada masa purba ya. Tapi ini ada jejak ditata oleh masyarakat entah kemarin entah masa lalu ya. Ada batu-batu yang luar biasa ini. Bentuknya pipi-pipi lah seperti ini. Nah ini, dan tertumpuk ini. Bahkan katanya sebagai pihak pengelola Pak Syukur ya ini mengatakan beberapa hari yang lalu batu-batu pipi ini hilang. Nah, ada yang sengaja mencuri sebagian batu-batu pipi yang ada di sini. Coba di sini ya. Ini ada semacam jejak peradaban leluhur yang dicengkeram akar pohon raksasa. Kemungkinan ini bunut atau bahasa lokalnya itu pohon eprik. Nah, pohon eprik atau bunut. Nah ini. Selain itu, kalau kita kemudian saat ini masih pesimis kalau ini adalah peradaban purba prasejarah, mari kita buktikan bahwasanya di sini ada jejak-jejak teknologi atau jejak-jejak peninggalan peradaban leluhur di area ini. Kita terus dulu ya dari kita mencari jejak prababa permisa. Jadi di situ ada semacam tulisan yang masih disakralkan oleh warga dengan persajian, dinamakan Prabu Watu Gunung. Nah, Watu Gunung. Jadi ada di dalam sumber Pararaton menandai masa-masa tahun, namanya windu ya. Satu windu itu ada beberapa nama, misalnya Wukuh Watu Gunung. Nah, Wukuh. Jadi Wukuh penanggalan pada masa Jawa. Lah disinilah jadi kita bukan isapan jempol, di sini ada banyak sekali lah pecahan tembikar. Jadi kita dekatkan ya di kamera. Jadi ini ada semacam fragmen gentong, kuali, kemudian jambangan, kemudian termasuk kemudian buli-buli. Lah seperti ini, seperti mangkok purba. Lah termasuk kemudian yang paling banyak adalah pelipit-pelipit tiang kayu ya. Ini hiasan-hiasan tiang kayu yang berupa kemudian tembikar yang sangat banyak sekali dan melimpah. Banyak ini, ratusan lah, banyak sekali. Jadi banyak sekali kita ngerawuk ini oleh wake ya, wake banget. Nah ini wake pol. Lah ini adalah semacam terakota hiasan tiang-tiang kayu pada masa purba. Artinya meskipun di sini kita tidak menemukan bangunan yang megah yang terbuat dari batu candi atau batu bata merah, diduga karena bahan kayu itu melimpah, maka kayu gebyok ukiran yang indah ini diduga mendominasi bangunan di daerah ini. Entah itu semacam bangunan istana, bangunan suci, maupun bangunan perumahan perkampungan kuno gitu ya. Ini kemudian kayu-kayu itu bagian bawah itu dilapisi terakota, berbagai macam hiasan, misalnya sulur-suluran, misalnya heksagonal, atau kemudian kotak-kotak seperti ini persegi panjang dengan selang-seling dan lain sebagainya ini ya, termasuk seperti ini ya, hiasan lengkung kurawal gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk ceplok, bunga-bungahan dan lain sebagainya yang menandakan cita rasa alam surgawi ya, yaitu keindahan. Jadi masyarakat dengan keindahan berbagai perumahan terakota ini kemudian memiliki semangat untuk hidup,
ya, semangat untuk hidup. Dan ini luar biasa sekali, ini banyak sekali. Lah, diduga ini, kalau ini memang ini adalah bibir dari diduga jambangan ya, jambangan atau wadah air atau gentong atau kuali ya. Nah, itu banyak sekali zaman dulu, ada gentong, ada kendil, ada gendok, ada genuk. Ini ada sesuatu. Jadi tinggalan yang demikian banyaknya ini menandakan bahwasanya di area ini bukan hanya saja sebuah tempat alami yang terlantar begitu saja, melainkan pernah diakses pada masa peradaban prasejarah sebagai sebuah situs pemujaan, sebagai situs pertapaan pada masa kuno ya. Jadi kita coba lihat yang lainnya lah. Kita menek-menek di sini, ngerengkel-ngerengkel dulu. Nah, coba di sini. Nah, di sini juga ada semacam batu meja atau namanya dolmen sebagai persajian untuk menghadap ke batu raksasa ini, sehingga batu-batu yang menyerupai seping yang Mesir ini diduga memang pernah menjadi semacam situs religi atau pemujaan pada masa prasejarah. Termasuk di sini ya, Prabu Watu Gunung. Nah, ini artinya sampai saat ini masih dikeramatkan oleh warga dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman bisa ngerengkel-ngerengkel sejenak atau dikit-dikit. Ini ada sesuatu yang sangat menarik di sini dan sangat unik di sini. Nah, ini ada semacam persajian. Jadi persajian di sini cukup banyak. Ada sisir loh. Ada sisir, ada kemenyan, ada pertupaan, ada bunga-bunga, ada makanan kecil, ada minuman, ada wangi-wangian, ada gelas. Banyak sekali. Termasuk di sini sekali lagi ada semacam tempat untuk bertapa, bersila biasanya di sini ya. Ada semacam kalau Van Heckeren, Eugene Doboa yang meneliti masyarakat prasejarah di Kecamatan Pacet ini, Van Heckeren. Nah, Van Heckeren dalam bukunya ya Prasejarah di Jawa Timur ini hal-hal ini yang menyerupai kursi ini disebut juga kursi arwah. Kursi arwah seperti ini. Jadi sekali lagi selain persajian, kita akan menemukan peradaban leluhur yang sangat luar biasa sekali, semacam fragmen-fragmen terakota yang sangat kaya dan sangat melimpah di lokasi ini. Jadi terakota seperti ini merupakan jejak-jejak peradaban leluhur masa lalu. Ini merupakan pelipit-pelipit dari tiang-tiang kayu bagian bawah, yang artinya di area ini dahulu semacam ada asrama atau padepokan, atau kemudian semacam pertapaan ya, asrama-asrama itu, atau mandapa yang sangat-sangat indah pada masanya. Tentunya peradaban di masa lalu yang bisa diakses oleh leluhur itu, tanah ini merupakan tanah yang baik, yang memiliki ciri-ciri yang baik dan memberikan energi yang positif dan baik untuk pada masyarakat di atasnya, sehingga kemudian yang nantinya diprediksi oleh leluhur kita akan bangkit kembali menjadi sebuah lokasi yang ramai, entah itu lokasi sebagai pariwisata atau kemudian pusat penelitian atau kemudian kesenangan, kemungkinan situs religi yang lainnya. Ini luar biasa sekali. Semoga kemudian bangunan yang sangat monumental ini kemudian bermanfaat ya. Jadi teman-teman kalau ingin kemudian mengunjungi situs yang sangat monumental ini, yang juga membutuhkan perhatian dari kita semua, penuh dengan pecahan, fragmen dan terakota serta bangunan yang menyerupai seping ini, bisa kemudian diakses melalui jalur pendakian Bonkaji di Desa Sendi, Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan lokasi ini sangat recommended baik tua maupun muda, karena dari loket sampai puncak hanya ditempuh sekitar setengah jam atau 20 menit saja.